Saudara, kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di dunia. Kanker adalah penyakit yang menjadi momok menakutkan. Namun, tidak sedikit yang berhasil sembuh, menjadi survivor atau penyintas kanker. Tamu istimewa saya hari ini adalah Bapak Hendra Asman SH.MH, anggota DPRD Kota Batam, seorang penyintas kanker stadium 4. Apa kabar Pak Hendra? Baik, Om Sokrates ya. Dari dulu kita sama. Ya. Saya selalu menyapa Om Sokrates, tapi hari ini kita hadir dengan suasana yang sedikit berbeda, Om ya. Iya. Gimana kondisi sekarang? Alhamdulillah Om, terima kasih ya. Seperti Om lihat saya hari ini, saya hanya mungkin kalau Om lihat dari bobot saja yang berubah ya. Iya. Saya kehilangan 27 kilo. Dari sebelumnya ya? Dari 90 sekian kilo jadi 70-an kilo sekarang. Iya. Tapi masih semangat? Masih semangat, masih bisa main pedal. Ya, masih bisa main pedal, masih bisa ya 10 set masih bisa. Ini luar biasa Pak Hendra. Ya, biasanya orang kena kanker itu dia langsung putus asa, putus harapan, panik. Apa yang terjadi dengan Pak Hendra ya? Om, sebenarnya saya ini manusia biasa. Ya, sama dengan teman-teman yang lain. Ketakutan, panik, ragu dan sudah merasa hampa itu saya rasain juga, Om. Tapi saya bersyukur, saya lahir di keluarga yang begitu baik menurut saya. Karena orang tua saya adalah petarung yang luar biasa, beliau bangkit dari nol. Mama saya, orang tua saya juga luar biasa. Ya, bukan mama yang biasa, beliau juga bersama dengan bapak saya ya bekerja keras membesarkan kami dari suasana yang tidak begitu nyaman sebenarnya. Akhirnya saya tumbuh dari keluarga yang begitu luar biasa perjuangannya. Nah, pantang menyerah menjadi bekal kami. Ya, termasuk saya waktu berpolitik, saya juga orang yang pantang menyerah sampai saya meraih 3 kali kepercayaan dari masyarakat Kota Batam. Jadi seperti itu Om. Jadi saya bukan manusia super, sama seperti teman-teman yang lain. Cuman saya mengelolanya dengan cara yang saya pahami, sehingga saya bisa keluar dari momok-momok yang saya tahu. Sebenarnya saya belum tahu besok itu apa yang terjadi. Tapi bagi saya tak penting. Kapan Pak Hendra tahu bahwa Bapak terdiagnosa terkena kanker? Om, saya ini mungkin semua yang menjadi question mark teman-teman di luar. Saya hampir jarang dan hampir tidak pernah sakit dan masuk rumah sakit. Jadi pas saya dilahirkan kata orang tua saya, papa mama saya dilahirkan, selain imunisasi, saya tuh nggak pernah masuk rumah sakit. Ya, sampai umur 42 pun, Om, saya itu tidak pernah sakit sampai saya mesti opname, nggak pernah. Oke. Lalu apa gejalanya? Saya seperti biasa Om, ya aktivitas seperti biasa, ya kita pilek kita gas full, pilpres kita gas full, pilkada kita gas full, tidak ada rehatnya segala macam. Ya pagi siang malam begitu banyak agenda, makan seperti biasa, tidak ada yang lain. Tiba-tiba, tiba-tiba 31 Mei 2025, setahun yang lalu, 31 Mei 2025, karena saya punya kebiasaan detox setiap pagi, ya, saya hari itu tiba-tiba ada netes beberapa darah dalam feses saya. Ya, saya ngomong sama istri saya bilang, istriku, sepertinya saya kelelahan, saya bilang, takut wasir atau apa. Kita coba berobat, saya bilang, ya, karena saya tahu saya mungkin kecapean juga, saya pingin juga check up lah, kira-kira seperti itulah. Nah, check up itulah, ya, tanggal 31 saya paginya karena tahu, sorenya saya check up, besoknya keluar hasilnya positif. Dokter, kebetulan dokter itu ada teman saya, dia langsung duduk di depan saya, dia bilang, bro, itu di Batam atau di mana?
Kebetulan saya di Singapura. Oh, di Singapura. Saya kebetulan punya asuransi Om. Ya, saya punya asuransi. Jadi saya tentu memaksimalkan asuransi saya. Nah, karena saya orang yang tahu saya tidak boleh kalau saya di kemudian hari ada apa-apa, saya mesti merepotkan anak istri saya ataupun orang tua saya atau keluarga saya nggak mau. Saya coba mandiri, akhirnya saya waktu itu BPJS saya ada, asuransi swasta saya juga ada, dan saya pakai itu. Dokter bilang begini, bro, ini tidak baik. Saya melihat di ususmu ada sesuatu yang tidak normal, ya. Terus saya bilang, apa itu? Dia bilang kemungkinan besar menurut pengalaman dia itu cancer. Wow. Nah, tapi kita biopsi dulu, dia bilang. Saya sudah ambil sampelnya. Apa reaksi Pak Hendra ketika baru benar kata cancer? Dia waktu ngomong cancer, saya langsung runtuh Om. Saya runtuh. Di samping itu ada istri saya, ada papa mama saya. Saya runtuh Om. Saya runtuh. Saya betul-betul di saat itu runtuh seruntuh-runtuhnya, kayak roboh, pam, hilang. Saya langsung kosong blank. Tapi itu hanya berlangsung sekian saat. Saya langsung duduk kembali. Saya bilang sama istri saya nangis histeris, orang tua saya histeris. Saya bilang, Mi, Papa, Mama, tenang. Waduh, dalam waktu itu saya memang sempat juga, saya waktu itu pikir, kok saya bisa begitu gitu, tegar begitu, ini kenapa gitu loh kan. Saya bilang tenang. Saya sempat padahal ini sudah chaos gitu Om. Tapi saya tenangkan mereka, sudah, dokter, apa solusi, apa langkah dan apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk saya? Saya ingin hidup, saya bilang gitu. Singkat cerita, dokter bilang, kita berusaha maksimal untuk kamu. Udah, saya tenangkan istri saya, tenangkan orang tua saya. Saya turun dari kasur, saya ke toilet. Di dalam toilet itu saya berdoa, Tuhan, why? Kenapa? Saya bilang kenapa? Elus dada, cuci muka, kembali, hadapi lagi. Ya, duduk, cerita. Saya ambil handphone, saya telepon Buli Claudia Chandra, saya telepon beliau, saya sakit, saya terdiagnosa cancer. Apa reaksi beliau? Beliau langsung terbang dari Jakarta, langsung terbang ke Batam, langsung sampai Batam, langsung ke Singapura. Ya, beliau menyemangati saya sama keluarga. Akhirnya kita berjuang di situ. Nah, mulailah sesuatu yang mengerikan buat saya. Besok biopsi keluar, dokter bilang stadium 4. Liver saya sudah full, bukan hanya usus tumornya, tapi kankernya sudah menyebar di dalam tubuh saya. Liver saya itu full habis. Adik saya bilang gini, dokter, saya bersedia donor liver saya untuk abang saya, adik kandung saya, Morina Asman. Saya bersedia donor untuk abang saya, dia harus hidup. Dokter bilang, Dek, saya terharu dengan responmu yang begitu responsif untuk abangmu. Kalian begitu luar biasa. Saya dokter liver, dia bilang. Saya jarang seperti ini melihat kondisi kakak beradik seperti ini. Dokter bilang, bukan saya tidak mau menerima tawaranmu, tapi silakan kamu lihat hasil PET scan abangmu. Bagian mana yang mau saya potong? Apa artinya Om? Full. Tidak ada sisi yang kosong sel kankernya Om. Tidak ada guna kita potong. Masa satu biji kita potong? Dari semua keluarga yang hadir pada saat Pak Hendra diagnosis kanker itu, siapa yang paling emosional? Yang pasti papa saya, mama saya, istri saya, adik saya, 4 orang itu yang manusia yang menurut saya luar biasa ini, ya. Saya beruntung hidup dan lahir di rahim orang tua saya ini. Dan saya punya istri yang luar biasa, punya adik
kandung yang luar biasa karena mereka 4 hadir di situ. Waduh, papa saya sampai berlutut sama dokter, tapi saya nggak tahu. Karena kenapa? Jadi begini Om, kenapa papa saya sampai berlutut? Jadi gini ceritanya. Waktu saya dikasih tahu stadium 4, papa saya keluar. Papa saya keluar, nangis di luar. Dokter keluar, papa saya langsung minta tolong dokter. Dan disitulah papa saya tahu bahwa anaknya hanya tinggal pas divonis berarti tanggal 1 Juni. 31 Mei cek biopsinya keluar. Tanggal 1 Juni itu saya divonis sama dokter itu dan ngomong sama papa saya, Pak, anak bapak bukan nyawa lah, kira-kira semacam prediksi medis kami yang bisa kami informasikan ke bapak sejujur-jujurnya adalah tinggal 3 bulan. Bapak harus kuat dan tolong jaga dia baik-baik. Bapak saya langsung lutut. Ini yang informasi yang saya terima dari adik saya. Langsung lutut, minta tolong dokter selamatkan anak saya. Papa saya nangis-nangis. Mama saya waktu itu masih nggak dikasih tahu. Istri saya juga nggak tahu. Yang tahu saya 3 bulan cuma papa saya sama adik saya Morina Asman itu. Akhirnya tersebarlah informasi ke beberapa orang. Yang orang nggak tahu tiba-tiba telepon saya, Hendra, kamu kasihan sekali, bla 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 bla. Saya baru tahu, rupanya saya tinggal 3 bulan. Bagaimana waktu itu saya merespon itu? Waduh, bener, saya ini manusia biasa Om, runtuh seruntuh-runtuhnya Om. Pada saat itu kita udah tahu tinggal 3 bulan, berarti waktu 1 Juni, berarti September, Juni saya sudah harus mengucapkan selamat jalan sama keluarga besar saya, kan begitu Om. Ya, tapi sekali lagi itu sudah menjadi sejarah yang sudah terlewat pada saat itu Om. Apa yang dilakukan tim medis untuk mengobati Bapak? Langsung waktu itu gini Om, papa saya bilang begini, yang saya dapat informasi dari adik saya, papa langsung minta tolong sama dokter, Dok, lakukan semua yang dokter bisa lakukan untuk selamatkan anak saya. Apapun konsekuensinya saya siap. Bahkan termasuk donor organ tubuh saya pun siap untuk anak saya, termasuk liver itu. Dokter bilang ada namanya dokter yang di sana menyampaikan saya berusaha. Jadi waktu saya menerima kemo pertama Om, apa yang terjadi? Di dalam benak saya sama dengan masyarakat awam. Kemo itu begitu horrible, begitu mengerikan. Kayak masuk ke mesin, disetrum lah, diginilah. Dan rata-rata rambutnya rontok gitu. Ya itu yang pokoknya horrible, pokoknya mengerikan gitu Om. Dalam benak saya. Jadi karena dokter tahu saya stadium 4, kalau lewat infus vena saya itu pasti hancur tangan saya. Akhirnya saya dioperasi Om. Saya dipasang pot di sini. Sepanjang ini. Jadi sini ada pot. Jadi saya operasi. Jadi saya kalau kemo lewat pot ini Om. Kayak stop kontak. Jadi gini. Nah, jadi saya dioperasi. Berapa jam? Hampir sejam lebih lah saya dioperasi sepanjang ini, masukkan pot, masukkan semacam selang ya, langsung tancapkan ke vena saya dioperasi, kemudian saya sadarkan diri, belum bisa pakai karena ini baru dipasang, tetap lewat sini, pas dicolok saya rasa tidak sampai 10 menit saya kehilangan ini, langsung gemetar tubuh saya, langsung kehilangan kesadaran Om, kayak pingsan begitu, tapi kayak orang ini Om, kayak freeze gitu kan, bergemetar gitu kan. Nah dokter kaget, waduh ini kalau dia tak bisa terima kemo, solusinya makin tipis gitu loh untuk nyembuhin anak ini. Akhirnya dokter nggak tahu gimana caranya, disuntik kayak steroid gitu masuk ke dalam tubuh saya supaya untuk anti reaksi yang seperti ini. Tenang, reda. Oh, akhirnya lewat. Saya kemo 48 jam.
Itu kemo pertama, 48 jam saya kemo pertama. Itu kemo pertama yang saya rasain, 48 jam saya kemo. Tidur begini, terus saya bangun. Ya saya lihat kiri saya, papa saya nangis, mama saya nangis, lihat istri saya nangis, adik saya nangis. Saya bangun dari kasur. Ya karena sudah lewat semua om, kemonya udah masuk dan terasa badan udah aman. Ya saya pura-pura kuat. Ya pura-pura kuat saya om, pura-pura kuat. Seolah-olah nggak ada masalah. Iya. Seolah-olah nggak ada masalah. Akhirnya saya bangun berdiri, saya makan. Padahal sini makan mana ada terasa lagi om pada saat kondisi seperti ini. Iya. Sudah kemo, sudah tahu kita kapan kira-kira itu. Tapi saya untuk supaya orang tua saya, papa mama saya tenang, jangan nangis-nangis lagi, saya makan selahap-lahapnya om. Tambah lagi makannya. Wah gila saya olah ke sini. Secara nggak sadar sebenarnya Pak Hendra sedang melawan penyakit itu. Melawan penyakit itu. Tidak bisa terima juga om. Karena bayangkan, saya tak pernah sakit. Kecuali kalau saya kondisinya memang lagi sakit-sakitan. Ya saya bisa terima. Ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ribut. Ceritanya om. Masih tiap hari kampanye kok. Om. Baru mau rileks sebentar, bam. Seperti ini. Pak Hendra, kadang-kadang di tengah masyarakat kita ya. Saya pikir Pak Hendra beruntung memiliki keluarga yang memiliki support yang luar biasa untuk kesembuhan Bapak. Tapi di tengah masyarakat kita ada kecenderungan melihat pasien penyakit kanker itu dengan sedih, dengan tidak memberi harapan yang baik. Bagaimana sebenarnya menurut Bapak? Sebenarnya begini om, sebenarnya benar, itu benar. Kanker itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Itu benar. Iya. Ya kalau orang sudah mendengar kanker, itu ngarahnya sudah pasti meninggal. Iya. Tapi saya sekali lagi izin om, saya tidak bermaksud untuk menggurui orang, tapi saya mencoba untuk membuka. Ayo kita sama-sama. Ajal itu bukan ditentukan kanker. Ajal itu tidak ditentukan kanker om. Tiba-tiba orang tidur aja bisa meninggal om. Gimana ceritanya om? Ya kan? Jadi sekali lagi kalau ada di sekeliling kita, ya, amit-amit keluarga kita, tetangga kita, bahkan teman-teman kita yang ada di antara mereka yang seperti Hendra, ya, ayo kita rubah kacamata kita. Bahwa ajal itu bukan ditentukan oleh kanker. Kalau ajal tiba ya sudah, ya sudah. Nggak kena kanker pun. Nggak perlu kanker juga harus meninggal. Ini proses yang harus kita sama-sama. Saya juga berharap kepada teman-teman saya semua yang saya tahu setiap hari ya. Saya beruntung saya hidup di tengah-tengah politik yang saya masih aktif. Saya beruntung. Saya punya konstituen, saya punya teman-teman yang begitu luar biasa tiap hari menghibur saya dengan segala cara. Thanks teman-teman. Saya beruntung punya Anda semua. Dan saya lihat selama masa pemulihan Pak Hendra juga aktif di media sosial. Saya justru sengaja memberikan motivasi kepada teman-teman. Anda berhasil. Bro and sis, Anda berhasil. Karena kasih sayang teman-teman, ya. Saya yakin dan percaya juga mereka juga terkadang membohongi saya juga. Mereka senang, wah bro, kamu makin keren sekarang ya. Saya tahu itu tapi bohong itu untuk menyenangi saya. Saya tahu juga itu kadang-kadang juga bohong. Tapi bersyukur karena mereka dengan cara begitu saya terhibur dan saya juga berhibur diri. Seperti itu om. Menjadi penyintas kanker itu kan bukan berarti selesai ya Pak Hendra ya. Kan suatu saat dia bisa kembali lagi gitu. Ada nggak rasa cemas bahwa ini akan datang lagi? Jadi gini om, saya sempat berkali-kali sambutan di beberapa acara besar, ya bahkan ribuan, 7.000, 10.000 saya pernah beberapa kali waktu itu. Pas waktu itu masih kemo aktif itu, masih kemo aktif, masih kemo aktif. Saya bilang begini, saya kalau tidur, kalau saya terbangun karena ngoroknya istri saya ngorok, saya terbangun kaget. Saya itu bersyukur kepada Tuhan.
bahwa saya masih diberi kesempatan untuk bernapas. Om, kalau dulu Hendra Asman, cita-cita, visi misi jelas dan konkret Om. Saya mau jadi ini, setelah ini saya mau begini, saya mau begitu, jelas. Per sekarang ketemu Om, no, Hendra tidak seperti itu lagi. Kenapa? Hari ini saya bisa podcast dengan Om, katakan 1 jam, itu anugerah bagi saya. Saya tidak pernah berpikir lagi besok saya mau apa, enggak. Saya pikir sekarang, detik sekarang saya bertemu dengan Om Socrates yang begitu saya respect. Sampai saya hadir ke sini, walaupun muka saya masih berantakan. Tapi tetap ganteng kok. Saya merasa ini anugerah. Makanya saya lihat ini sekarang, mohon maaf nih Om, mungkin sebagian teman-teman seperti saya seperti itu pemikirannya. Hari ini adalah anugerah buat kami. Besok kami nggak pernah pikir Om apa yang terjadi. Makanya kalau teman-teman penyintas terkadang bahasanya agak keras dan kritis, bukan karena dia mau, tapi karena sikon yang sudah menyadarkan dia bahwa setiap kali dia bernapas itu anugerah. Kalau dulu kita tidak pernah merasakan anugerah seperti ini Om, Bahwa ternyata kesehatan itu mahal. bukan hanya mahal, amazing Om. Jadi seperti itu Om, kami melihat hari itu seperti itu sekarang. Ya. Apa yang ingin Pak Hendra sampaikan ketika ada orang yang begitu dia diagnosis terkena kanker atau sedang mengalami perawatan kemoterapi sekarang yang mulai putus harapan, tapi di satu sisi ternyata Pak Hendra bisa membalikkan keadaan itu. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi seperti ini. Kebetulan saya sama seperti teman-teman yang lain. Kita makan nasi, ya. Kita juga makan lauk pauk. Kita bangun pagi, tidur malam, semua seperti biasa. Saya kalau bisa, Anda bisa. Jadi jangan terkutat di kapan Anda akan sembuh. Tidak, no. Setelah Anda sembuh, emang itu sudah terbaik? Belum tentu juga terbaik. Sekarang belum sembuh, belum juga itu termasuk yang terburuk. Tapi bagaimana kita mengelola ini semua menjadi suatu berkat dan anugerah. Hari ini Anda bernapas, ya sudah, Anda harus menikmati semua proses itu. Dan mensyukuri hidupnya. Yes. Karena Om, belum ada obat yang saya tahu nih. Saya tiap hari cek nih. Belum ada obat yang langsung lu makan langsung lu sembuh. Nggak ada. Kalau cancer belum ada. Menahan supaya dia tidak sebar, iya ada. Menahan itu menahan Om, supaya tidak sebar. Untuk sembuh cancer, ya menurut saya ada nggak peluang itu? Ada Om. Ada peluang sembuh Om. Tapi tetap menyintas cancer. Besok lusa apa yang terjadi kita nggak tahu. Buktinya CA saya naik turun juga. Tapi apakah dulu saya peduli? Setiap kali cek darah saya peduli dengan CA itu. Waduh, naik saya stres, naik tak bisa tidur. Sekarang no way. Mau dia naik sekian berapa itu urusan dia, itu medis. Di dalam atas kertas boleh saya CA naik. Tapi yang tahu yang tahu itu seperti apa, CA itu naiknya mempengaruhi saya seperti apa aktivitas saya yang tahu sendiri Om. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan vonis bahwa kalau cancer itu sudah suram hidup ini. Saya pikir tidak seperti itu juga. Contohnya saya hari ini bisa podcast. Iya. Dan kita podcast sudah lebih 1 tahun juga. Lebih pas Imlek. Ya, pas Imlek. Ya. Nah, Pak Hendra, jika Bapak misalnya seandainya kembali ke masa lalu dan berbicara kepada diri Bapak sendiri, dan sebelum Bapak diagnosis terkena kanker, kemudian sekarang berhasil mengatasi itu sebagai seorang penyintas, apa yang ingin Bapak katakan kepada diri Bapak sendiri? Jadi sebenarnya kalau saya boleh jujur Om, ya tidak ada yang perlu kita sesali Om. Ya, saya tidak pernah menyesal dengan proses yang sudah saya lalui semua Om.
Ya, karena kenapa saya berpikir sampai sejernih ini, Om? Karena saya sudah dihadapi dengan hidup dan mati pada saat itu. Jadi sudah tidak penting lagi bagi saya masalah lalu. Jadi begini, Om, saya sampai ada ini pertanyaan ini bukan hanya Om yang tanya kepada saya. Ini sudah sekian kali teman-teman yang menurut saya inteleknya luar biasa yang bertanya seperti itu. Tahu nggak saya jawab apa? Yang lampau, yang lewat itu adalah sejarah. Hari ini given, besok itu misteri, Om. Jadi bagi saya yang sudah lewat, biarkan dia berlewat dan biarkan dia berlalu biarkan menjadi catatan sejarah yang pernah kita lalui bersama. Tapi hari ini, hari ini adalah given. Hari ini adalah hadiah terbesar buat kita hari ini, termasuk Om Sokrates dan teman-teman di sini juga. Kalau besok kita nggak usah cerita lah, misteri, Om, kita nggak tahu. Pak Hendra, saya harus tanyakan ini. Pak Hendra sempat dikritik. Saya nggak tahu apakah Bapak tahu, karena pada saat itu sedang dalam proses pengobatan. Sering dikritik karena sering absen pada rapat paripurna DPRD Batam. Padahal Bapak sedang berjuang melawan maut. Apa tanggapan Bapak ya? Ya, sejujurnya Om, seperti apa yang saya utarakan tadi sebelum ini, saya jawab pertanyaan Om, saya sudah tidak pernah berpikir itu lagi, Om. Ya, artinya saya bicara pun itu sudah lewat masa itu. Tapi saya beruntung, saya bersyukur. Saya bersyukur. Ternyata Hendra Asman ini pernah membuat sesuatu yang pernah menghebohkan suasana politik di Batam. Saya merasa ini juga sesuatu yang anugerah. Siapalah saya gitu loh. Saya juga manusia biasa, Om, yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa juga. Tapi Tuhan punya rencana lain untuk hidup saya, Om. Selalu yang begitu luar biasa proses yang saya lalui, sehingga di situ membuat saya, itu juga salah satu yang pernah saya ngomong tadi sama Om. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat susah, Om. Jadi kami itu selalu berusaha untuk berjuang dan bertahan. Nah, itulah yang menjadi modal saya. Jadi waktu itu terjadi sesuatu dalam kontestasi, katakanlah politik saat itu, bagi saya tidak ada yang perlu saya ekspresikan sebagaimana mestinya. Saya anggap itu biasa, Bahkan bagaimanapun ini menjadi catatan rekam jejak digital yang tidak pernah akan terhapus di dalam sejarah hidup ini. Orang asal ketik di Google Hendra Asman muncul. Biarkan dia berjalan senatural itu, karena masyarakat tahu apa yang terjadi. Saya kira seperti itu, Om. Saya minta Pak Hendra ingin ada dua hal mungkin menyampaikan kepada keluarga, pertama keluarga, dan setelah itu kepada masyarakat luas, teman-teman konstituen, para pendukung Pak Hendra. Apa yang ingin Bapak sampaikan dengan Bapak berhasil menjadi seorang penyintas atau survival kanker ini, dan ini tidak banyak orang mengalami ini. Silakan, Pak. Baik, yang pertama saya bersyukur saya punya orang tua yang begitu super, hebat. Papa Mama terima kasih. Saya tahu Papa Mama begitu khawatir tentang saya. Begitu juga banyak air mata yang saya tahu Papa sudah Mama keluar untuk saya, sedih untuk saya tahu. Tapi Pak, Ma, jangan khawatir, biarkan ini berproses. Tuhan Maha tahu, apa yang menjadi kewajiban saya. Biarkan saya jalankan dengan sepenuh hati, dengan damai. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Ma, Pa, tenang. Kemudian kepada istri saya yang hebat. Dia merawat saya dengan begitu sabar. Saya tahu dia capek, bukan hanya merawat saya, juga harus merawat anak-anak, Jadi istri saya luar biasa. Kemudian kepada adik saya Morina Asman, ini adik yang tiada duanya. Dia mendampingi saya dari proses awal sampai hari ini. Beliau selalu mendampingi saya.
Jadi saya mau terima kasih kepada 4 orang yang begitu penting di dalam hidup saya, termasuk anak-anak saya yang mereka tahu ya, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Nak, jangan khawatir ya, papamu ini Superman ya, jangan khawatir ya, papamu ini Superman ya, kita nggak usah khawatir ya, semua pernah kita lalui ya, ini juga bagian dari hidup yang dinamika yang harus kita selesaikan dengan baik dan sempurna nak ya. Kemudian kepada teman-teman saya ya yang luar biasa ya, saya tahu terkadang kawan-kawan bercanda itu bohong kepada saya ya. Tapi tidak apa-apa, bohongnya Anda itu membawa saya bahagia bro ya, dan senang sis. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman yang tidak pernah Anda lupakan saya di saat saya tidak ada apa-apa ya, runtuh seruntuh-runtuhnya, tapi Anda semua hadir di dalam hidup saya. Kemudian kepada masyarakat saya ya, Kota Batam ya, terkhusus kepada konstituen saya di dapil saya, terima kasih begitu luar biasa supportnya Anda kepada saya. Semoga ini menjadi sejarah dalam catatan hidup kita masing-masing, bahwa di dalam proses ini pernah ada namanya Hendra Asman di dalam hati Anda semua ya. Mudah-mudahan semua cobaan-cobaan ini ya, semua yang kita hadapi bersama ini menjadi bekal untuk kita menuju ke depan yang lebih baik. Dan kepada teman-teman yang mohon maaf, kalaupun Anda seperti saya ya, yang mana dikatakan kita dapat penyakit yang mematikan ini, jangan takut ya, belum ya, harus maju ya. Yang menentukan hidup mati itu bukan cancer tapi ajal. Oke? Jadi kalau ajal tidak bisa kita tentuin. Semua tidak ada satu orang pun di republik ini ya, bahkan di dunia ini yang bisa tentukan ajalnya, tidak bisa ya. Oleh sebab itu tetap optimis, tetap bergerak, tetap aktif dan berpikir positif. Tentu ya, kalau mau pinter kita sekolah, mau belajar karate kita cari guru karate om, kalau sakit cari dokter. Saya kira seperti itu. Semoga diskusi hari ini membawa manfaat buat kita semua ya. Teman-teman juga bisa melihat bahwa ini fakta ya. Saya Hendra Asman, penyintas stadium 4 kanker usus ya. Tapi hari ini kita banyak bisa sharing. Saya tidak pernah berbicara saya sembuh, tidak ya. Tapi saya berdamai dengan hati saya sendiri. Saya menganggap bahwa saya harus berdampingan hidup dengan penyakit saya ini ya. Kalau Tuhan izinkan saya sembuh. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra Asman, luar biasa. Saya ingin mengatakan 2 hal kepada Bapak. Yang pertama, ini saya dapat dari sumber anonim yang mengatakan bahwa kanker tidak dapat melumpuhkan cinta, tidak dapat menghancurkan harapan, tidak dapat menaklukkan semangat, dan itu Bapak miliki gitu. Nah, ini yang kedua, ada sebuah quote yang perlu kita renungkan bersama. Anda memperoleh kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri dari setiap pengalaman di mana Anda benar-benar berhenti untuk menghadapi rasa takut. Ini dikatakan oleh Eleanor Roosevelt. Ikuti terus Socrates Talk.